Timnas Indonesia dan Australia berbagi hasil imbang 0-0 dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di menit-menit awal, gawang Australia yang dijaga Matthew Ryan dibombardir Indonesia. Dua tembakan dilepaskan oleh Sandy Walsh dan Rafael Struijk yang masih bisa ditepis. Menit kedua, giliran Ragnar Ratmangun mengancam. Sayang, umpan tariknya masih dapat dibaca bek Australia. Setelah itu, skuad Garuda lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Penjaga gawang Martin Paes menjadi bintang bagi skuad Garuda. Banyak penyelamatan penting yang dilakukan pemain asal klub FC Dallas tersebut, sehingga membuat gawang Indonesia terhindar dari kebobolan. Misalnya pada menit ke-66, tendangan pemain Australia Adam Taggart berhasil diamankan Paes. Atas penampilannya ini, Martin Paes terpilih jadi pemain terbaik dalam laga itu. Skuad Garuda mampu menahan imbang Australia 0-0 di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang timnas Martin Paes harus berjibaku mematahkan serangan dari para pemain Australia. Pemain belakang skuad Garuda juga kerja keras menyelamatkan gawang dari kebobolan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui Australia lawan yang berat. Menurutnya, timnas Indonesia terpaksa bermain bertahan total dan hanya mengandalkan serangan balik sebagai strategi utama dalam pertandingan. 일단 호주는 우리보다 훨씬 강한 좋은 팀이고 피지컬한 모든 면에서 우리를 압도하는 팀이기 때문에 우리가 어쩔 수 없이 선수비와 후 역습을 하는 경기를 할 수밖에 없는 상황 그렇게 이해하시면 될 것 같고. Pelatih Australia Graham Arnold mengaku kesal dengan banyaknya peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh Australia ke gawang timnas Indonesia. Tercatat ada 19 tembakan langsung yang dilesatkan pemain Australia ke gawang timnas Indonesia. Yang memuji penampilan Martin Paes. They worked extremely hard. Again, we created 5 or 6 chances, and it's no surprise that the man of the match was the goalkeeper for Indonesia because he made a lot of good saves. So, but it's for us, it's hurtful because obviously again. Selesai pertandingan, Presiden Joko Widodo turun ke lapangan untuk menyalami Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui pemain timnas Indonesia usai lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Erick meminta para pemain terus meningkatkan kemampuan karena masih ada 8 pertandingan lagi di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thank you. I know you're giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Not easy, I know. Thank you. You're giving everything that you can. We can say thank you. Indonesia yang berperingkat 133 FIFA atau dunia berhasil menahan imbang Australia yang berada di peringkat 24 dunia. Apa yang jadi evaluasi dari pertandingan semalam? Kita terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan juga ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Pak Marji, Bung Joy. Sore. Iya, selamat sore. Baik, Pak Marji. Sambil dinas ini. Gimana? Sudah plong sekarang Pak Marji perasaannya? Nggak deg-degan lagi? Ya, alhamdulillah sudah bisa tidur lah. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi harapan dan keinginan kita targetnya 3 poin, tetapi ya sepak bola kan target belum tentu bisa tercapai. Tapi dengan hasil imbang itu juga prestasi yang sangat luar biasa buat timnas lawan Australia. Oke, Pak Marji, boleh tahu dong, ini ada instruksi khusus dari STY untuk perkuat lini pertahanan karena melihat peta kekuatan Australia begitu inferiornya di sana. Ya, jadi instruksi itu muncul ketika 15 menit setelah
pertandingan awal dimulai ya. Pertandingan awal mulai kan kita lebih banyak menyerang. Begitu melihat situasi dan kondisi, Coach Shin ya kelihatan sekali memang menyiapkan strategi untuk lebih bertahan defensif. Lebih bertahan, Bung Joy. Jelas superior sekali Australia semalam. Tapi melihat permainan timnas kita bagaimana Anda melihatnya? Apakah evaluasi ini di lini mana saja nih, Bung Joy? Tadinya saya berharap Sintayong mengejutkan Australia dengan strategi yang sama dengan Arab Saudi ya, dengan tiga center back, kemudian 5 gelandang dan 1 penyerang. Tapi ternyata memang seperti kata Pak Marji tadi, karena Australia membangun serangannya lebih rapi, lebih kuat gitu. Mereka membangun dari bawah, umpan-umpan pendek, kemudian mereka lebih sabar juga. Memang akhirnya Indonesia tertekan. Jadi saya yakin apa yang dikatakan Pak Marji itu benar, karena kemudian 2 pemain sayap Indonesia itu betul-betul berada di perimeter pertahanan. Dan ini yang membuat Indonesia kemudian juga menjadi sulit. Tapi memang tidak ada pilihan untuk melawan tim yang dominasi bolanya begitu kuat. Sehingga memang pertahanan, tapi kan sejak lawan Arab Saudi pertahanan Indonesia solid. Tapi tadinya saya mengharapkan lini tengah juga bisa lebih solid, dalam arti bisa merebut bola lebih tinggi dari wilayah pertahanan. Tapi memang Australia kemarin bermain luar biasa. Ya hanya bisa saya katakan bahwa Indonesia beruntung nggak kebobolan lebih dari 2 gol ya. Tapi memang kiper Martin Paes bermain sangat luar biasa, meskipun 5 dari 6 tembakan pemain-pemain Australia itu mengarah langsung ke dia. Gitu loh. Jadi Martin Paes belum mendapatkan ujian yang sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman yang ini melawan tim nanti yang mungkin siapapun yang bisa mencetak banyak tembakan, Martin Paes sudah siap. Tapi saya yakin dia punya ketenangan untuk itu gitu loh. Jadi memang Indonesia sangat beruntung karena ada 1 tembakan kan kena tiang, lalu kena kaki belakang dia, untungnya nggak masuk tuh. Bung Joy, kalau dilihat semalam, kalau di pandangan saya agak minim kesalahan dari pemain timnas, betul tidak? Tidak banyak salah passing, memang banyak tekanan di situ ya? Iya, tapi juga untuk masuk ke wilayah pertahanan lawan agak keteteran, terutama ketika Rafael Struijk harus berjuang sendirian di depan ya, karena Orat Mangun dan Hubner sibuk bertahan. Sementara juga Ivar sesekali naik, tapi memang di wilayah pertahanan lawan tidak banyak umpan yang bisa menerobos pertahanan dari Australia. Dan itu yang menurut saya akan jadi evaluasi, karena menurut saya pertahanan sudah bagus. Kalau pertahanan bagus, harusnya punya strategi untuk menyerang balik. Tapi memang itu membutuhkan kondisi fisik yang betul-betul prima. Dan ini pasti akan diperbaiki karena masih ada 1 bulan ke depan untuk pertandingan melawan Bahrain di kandang Bahrain. Pak Marji, Martin Paes banyak banjir apresiasi bahkan dari pelatih Australia, Pak Marji. Ini kemarin termasuk juga soal skema bagaimana antisipasi tendangan sepak pojok. Ini juga jadi instruksi khusus dari STY. Ya Mas. Jadi begini, memang kalau kita melihat memang kemarin itu yang jadi pahlawan itu memang Paes ya. Karena kita tahu bahwa beberapa tendangan yang memang semestinya mungkin harapannya bisa tercipta gol, bisa dihalau semua, bisa digagalkan semua oleh Martin Paes. Jadi ini sesuatu yang memang betul-betul membanggakan buat kita, dan keberadaan Martin Paes memang jadi magnet betul. Dengan kondisi yang seperti itu, para pemain khususnya di lini belakang pun jadi tenang gitu ya, dengan kondisi Martin Paes yang dia begitu tenang, menghalau segala tendangan yang memang semestinya bisa tercipta gol, nggak jadi gol. Nah itulah yang betul-betul jadi magnet buat teman-teman di lini belakang, dan khususnya para pemain semuanya benar-benar tenang gitu ya, tenang, tidak rugi dan lain sebagainya. Nah jadi itu yang jadi evaluasi dan yang menjadi catatan kami. Ini Martin Paes terus menyala dalam 2 pertandingan terakhir, Pak Marji. Ini jadi motivasi bagi 2 penjaga gawang lainnya kita, Nadio Hernando juga. Iya, ya itulah
yang kita sampaikan bukan hanya ke Hernando saja, kebetulan ada Adi juga, kan kita sampaikan intinya ya kalian para penjaga gawang yang ada di kita ya harus banyak belajar dari Martin bagaimana cara taktik dan strategi menempatkan diri kalian dan lain sebagainya. Itu terutama bagaimana menata mental supaya betul-betul bisa tenang. Oke. Itu kita sampaikan ke Nadeo, kita sampaikan ke Adi, dan juga kita sampaikan ke Hernando. Oke. Seperti itu. Bung Joy, melihat mental pemain timnas kita semalam, bagaimana Anda melihat dan apa yang harus dipersiapkan nanti lawan Bahrain dan China? Ya, kalau saya lihat kemarin paling tidak Indonesia bisa bertahan dengan tekanan yang sangat berat ya. Karena memang di grup C ini kan lawan Indonesia bukan main-main tuh. Semuanya kan ada di peringkat 1 di pot masing-masing kan waktu sebelum masuk ke grup C, kecuali Bahrain gitu. Tapi memang teruji melawan Arab Saudi, teruji sekarang melawan Australia, dan hanya memang mungkin harus membuat lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Karena kalau hanya bertahan saja, paling banter kan hasilnya cuma draw gitu loh. Dan itu sangat buat saya agak mengecewakan tuh kemarin, karena harapannya kan setelah lawan Arab Saudi yang menurut saya bilang ke Pak Marji, Pak, kalau main 45 menit pertama lawan Arab Saudi kita langsung lolos ini. Saya bilang gitu karena tapi peringkat loh, Bung ya. Joy, peringkatnya jauh, 24, 56 beda Arab Saudi, Australia jauh juga. Sama Arab Saudi juga peringkatnya kan jauh, gitu loh. Tapi kan Indonesia bisa memberikan perlawanan yang dijedah lagi. Oke. Dan yang membuat saya kagum pada pertandingan pertama itu pemain-pemain Indonesia di lini tengah berani melakukan intercept untuk bisa langsung menekan ke pertahanan Arab Saudi. Cuma memang itu yang kemarin tidak terjadi di pertandingan melawan Australia. Nah, barangkali Sintayong sudah mengevaluasi nanti lawan tim yang peringkatnya hampir semua di atas Indonesia. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa lagi excuse dengan peringkatnya jauh atau peringkatnya dekat gitu. Tapi Karena realistis ini nggak Bung Joy? Kemarin Erick Thohir bilang 15 poin lah targetnya di grup C ini. STY bilang peringkat 3 atau 4. Ini realistis nggak menurut Anda target yang bisa dicapai? Saya belum hitung, tapi kalau 15 harus melihat juga kompetitor yang lain. Tapi kalau targetnya peringkat 3 atau 4, saya yakin sih masih bisa ya. Dengan 2 poin so far, dan ada kemungkinan kan Indonesia katakanlah di kandang melawan China, menang lawan Bahrain. Gitu. Jadi ada kemungkinan peringkat 4 sih harusnya masih bisa ya. Syukur-syukur kalau bisa membuat kejutan di kandang. Katakanlah di kandang Australia, di kandang Jepang, bisa menahan draw. Bisalah di peringkat ketiga gitu loh. Jadi saya rasa harapannya sih memang bisa melakukan kejutan dan jangan kehilangan poin lagi ketika bermain di kandang Indonesia gitu loh. Karena itu betul-betul aset yang harus dimanfaatkan. Ya kemarin jadi pelajaran lah, tapi paling tidak mental pemain sudah sangat teruji karena kemarin mendapatkan tekanan yang luar biasa. Pak Marji, jelang lawan Bahrain nanti, walaupun masih lama, apa yang jadi evaluasi STY ke depan? Ya, yang pasti kita melawan Bahrain, kemarin juga sudah sempat sedikit kita diskusi kapan rencana itu akan kita kumpulkan anak-anak dan juga ke depan seperti apa. Jadi kan memang kita lihat kalau lawan Bahrain, ya tentunya kita berharap ketika di sana kita dapatkan poin gitu. Jadi kalau bicara Bahrain berarti kan bicara evaluasi dua pertandingan yang sudah kita jalankan, baik lawan Saudi maupun kemarin kita lawan Australia. Nah dari itu tentu dari evaluasi itu nanti akan kita perbaiki untuk perbaikan untuk pertandingan berikutnya. Yang menjadi catatan kita, yang menjadi catatan kita ada beberapa yang memang harus kita sampaikan secara langsung kepada para pemain, terutama bagaimana para pemain agar betul-betul di klubnya itu bisa mendapatkan tempat, mendapatkan posisi, sehingga ketika para pemain berada di klub masing-masing bisa mendapatkan posisi dan bisa bermain, tentu tidak akan turun performanya. Itu yang kemarin kita sampaikan, karena itu bagian dari evaluasi yang harus kita sampaikan dan kita ingatkan kepada para pemain agar menjaga performa. Jadi itu saya kira yang kita sampaikan kepada pemain untuk persiapan nanti lawan Bahrain.
Para pemain juga sudah kembali ke klub masing-masing. Tentu kita doakan Garuda bisa terus terbang tinggi di kancah dunia. Terima kasih Pak Marji dan juga Bung Joy. Ya, sama-sama. Telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda saudara, 3 bangunan di Jalan Pondok Labu 1 Cilandak, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Rabu siang. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah tudingan 2 kali mangkir panggilan rapat pansus haji. Yakut